Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Warsida SSI MSI APT selaku narasumber pada kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, dosen, serta peserta yang telah hadir dalam kegiatan bedah data karya, kajian riset menuju artikel jurnal yang diselenggarakan oleh Pojok Statistik Universitas Tanjung Pura. Perkenalkan, saya Syari Azizarahim selaku agen statistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya acara dan menemani teman-teman semua dalam kegiatan kita hari ini. Senang sekali bisa hadir dan berbagi momen bermanfaat bersama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara daring melalui Zoom pada hari ini dalam keadaan sehat. Hadirin sekalian, kegiatan ini merupakan salah satu program Pojok Statistik Untan yang bertujuan untuk membantu mahasiswa, peneliti maupun akademisi dalam strategi penulisan, pemilihan jurnal, hingga menghasilkan artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan dengan tema Kajian Riset Menuju Artikel Jurnal. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan wawasan serta motivasi bagi kita semua untuk lebih produktif dan dalam menulis karya ilmiah. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Warsida SSI MSI APT. Beliau merupakan bagian dari divisi jurnal, publikasi ilmiah, dan konten kreator, yang tentu sudah sangat berpengalaman dalam bidang penelitian dan penulisan artikel ilmiah. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan oleh moderator, yang kedua, pemaparan materi oleh narasumber, yang ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab, yang keempat, sesi foto bersama, dan yang kelima, penutup. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita, yaitu Ibu Warsida SSI MSI APT. Kepada Ibu, dengan hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada moderator yang telah membuka ya dan memulai acara ini. Juga kepada audiens yang sudah hadir. Saya sampai sekarang saya cek ini baru ada 20, termasuk Bu Neva, Ketua Ejen, Ketua Ejen pula ya. Ketua Pojok Statistik, Bu, izin ya Bu ya, ngasih materi sebentar. Lama-lama nggak apa-apa Bu, makasih ya waktunya. Ya, ya Ibu Neva, maaf gini ya. Jadi suara saya juga ada gangguan, tapi insya Allah tidak, mudah-mudahan tidak mengurangi substansi yang ingin saya sampaikan ke para ejen yang hadir di room ini. Sesuai dengan judulnya ya, bahwa eh, di dunia kampus kita, ya, di dunia akademisi kita, eh, artikel ya itu adalah menjadi syarat akhir dari sebuah perjalanan perkuliahan gitu ya. Eh, Tugas akhir sebenarnya ya, cuman kan sekarang itu menjadi syarat eh, kelulusan, jadi harus ada bukti submit atau bukti review atau bukti publish gitu ya. Jadi saya mencoba mengambil judul mengcapture tentang transformasi tugas akhir skripsi menjadi artikel gitu ya. Next slide-nya, next slide. Kalau kita bicara tentang transformasi, berarti kan ada sesuatu yang sebenarnya berawal dari sesuatu hal yang sederhana, kemudian kita mungkin akan mengubahnya, bisa memodifikasi secara sederhana atau secara parsial atau sebagian kecil, atau bisa memodifikasi secara total tanpa mengubah substansi yang ingin kita sampaikan berdasarkan hasil penelitian kita ya. Jadi tolong next ininya, slide berikutnya. Nggak terbaca ya sama saya. Mbak Novi, slide di saya kok nggak berjalan ya. Belum jalan slide-nya. Oke, oke, makasih Mbak.
Jadi skripsi itu merupakan syarat untuk menjadi sarjana ya. Walaupun sebenarnya skripsi itu atau tugas akhir itu hanya 6 SKS di antara 140 berapa gitu yang harus kita selesaikan. Artinya skripsi sebenarnya hanya menjadi 10%, tetapi dia menjadi faktor penentu di akhir perjalanan perkuliahan. Nah, eh, saya tahu bahwa skripsi atau tugas akhir itu kadang menjadi momok yang menakutkan bagi beberapa mahasiswa di program studi lain. Mungkin di statistik enggak ya, karena di statistik itu sudah pecah rekor selalu menuntaskan perkuliahan itu sampai 3,5 semester ya Bu Neva ya. Jadi saya pikir untuk skripsi di statistik, di prodi statistik ini bukan hal yang urgent, bukan hal yang terlalu bermasalah gitu ya. Kita di prodi saya sendiri kadang ada mahasiswa yang masih menjadikan skripsi ini sebagai momok yang menakutkan gitu ya. Nah, karena di di statistik atau mungkin di prodi-prodi lain yang di mana mahasiswa dimagangkan di pojok statistik ini mungkin tidak menemui kesulitan untuk menyusun tugas akhir, maka kita masuk ke bagaimana kita bisa memodif atau mentransformasi skripsi itu menjadi suatu karya yang layak untuk dipublikasi ya, sehingga bisa dibaca oleh lebih banyak orang lagi. Tentunya kita udah tahu ya kalau skripsi itu pasti panjang ya, dari mulai dari pendahuluan. Kadang kalau kita mau mempersiapkan seminar proposal saja itu sudah tebalnya minta ampun ya. Karena pendahuluan itu harus dipisahkan antara latar belakang, kemudian latar belakang itu membuat tujuan dan lain-lain, semuanya tuh ya harus ada tercover dalam pendahuluan, udah masuk ke landasan teori dan itu harus detail, masuk ke metodologi juga harus dijelaskan secara detail gitu ya. Pembahasan itu juga harus komprehensif dibahas, kadang terkait dengan semua perangkat atau semua parameter yang kita gunakan itu harus bisa diuraikan dengan gamblang, jelas gitu ya. Kemudian memang dasar teorinya memang lebih kompleks ya dibandingkan dengan artikel tentunya ya. Next. Slide berikutnya. Oke. Kalau tadi bicara tentang skripsi yang lebih panjang, uraiannya lebih kompleks, dalam dasar teorinya, ketika kita masuk di artikel itu artikel tentunya pasti lebih, ini kayaknya aja ada yang terlewatkan kayaknya ini ya Mbak ya, satu slide sebelumnya ini ada. Jadi kalau artikel, itu tadi artikel itu ya, jadi artikel itu adalah naskah yang sudah terpublikasi gitu ya. Jadi mengubah skripsi itu menjadi naskah artikel yang kemudian dengan berbagai macam runutan atau tahapan di dalam penjurnalan itu, maka akan naskah yang kita buat dari skripsi itu bisa diubah atau bisa ditransformasikan menjadi naskah atau manuskrip ya. Kemudian dengan tahapan itu bisa terpublikasi, itulah dia artikel gitu ya. Nah, beda antara skripsi dengan artikel yang sudah terpublikasi itu tentunya di cakupan ininya ya, cakupan pembaca ya. Kalau artikel karena kan rekam jejak artikel ini di jurnal-jurnal yang nasional atau internasional, kemudian terakreditasi atau belum terakreditasi, itu kan pasti dibaca oleh lebih banyak orang dibandingkan dengan hanya skripsi kita taruh di perpustakaan atau mungkin sekarang ini ada istilah repositori ya. Jadi kita memang bisa mendapatkan data sedikit, bisa membaca tentang ringkasan dari penelitian itu, tapi ketika kita membaca repositori biasanya kita tidak
menemukan semua hal yang kita ingin tahu dari karya itu gitu ya. Jadi artikel ini bisa merepresentasikan satu sebagian atau seluruh bagi dari skripsi itu ya. Kemudian pembacanya juga lebih banyak dan lebih luas, jadi bisa juga diakses oleh di luar negeri gitu ya, atau di luar Kalimantan Barat. Kemudian karakteristik dari artikel juga itu bisa menjadi referensi bagi peneliti atau penulis lain. Bukan berarti bahwa skripsi tidak bisa gitu ya, tetapi ketika kita eh, menggunakan artikel sebagai daftar sitasi, itu kan sudah melalui tahapan review ya, karena nanti juga saya akan bicarakan tentang bagaimana proses review di artikel gitu ya, dalam memilah artikel. Jadi mengapa bisa menjadi referensi yang valid bagi peneliti dan penulis, karena artikel itu sendiri memang sudah menjadi dipublikasi itu karena sudah melalui tahapan dari tim reviewer gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa artikel ini dianggap ya memiliki kontribusi yang nyata bagi ilmu pengetahuan, karena dari artikel yang kita publish, dari situ bisa menjadi referensi bagi orang lain untuk menerapkan apa yang kita hasilkan dari artikel tersebut. Kemudian bisa juga dari artikel yang sudah terpublish itu, bisa dari sarannya, misalnya dari saran di tulisan itu bisa saja menjadi penelitian lanjutan bagi penulis atau bagi peneliti yang relevan dengan kajian dari penulis tersebut gitu ya. Jadi kadang kalau kita mau melakukan atau menyusun suatu tugas akhir, biasanya kita cek dari artikel itu. Artikel itu ada nggak ya sarannya gitu ya. Terus kita cek sarannya, oh ternyata masih ada, artinya dari publikasi yang sudah dihasilkan tersebut masih punya kekurangan yang si penulisnya itu menginginkan. Jika ada yang berminat atau mungkin ada yang meneliti dengan bidang yang relevan dengan makalah yang ditulisnya, itu bisa dilanjutkan dengan menyempurnakan ya berdasarkan saran yang disampaikan oleh penulis. Inilah yang menjadikan artikel itu menjadi lebih valid ya, terverifikasi sebagai karya tulis dari peneliti atau penulis ya, termasuk dalam hal ini adalah mahasiswa, dosen-dosen gitu ya. Next. Sebenarnya yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang pasti kalian sudah pernah lalui, apalagi yang di Agen Statistik ini mungkin ada yang pernah ikut PKM ya, di mana program kreativitas mahasiswa ya, yang ketika lolos itu kan outputnya itu kan wajib sebuah publikasi gitu ya di jurnal nasional. Nah, bagaimana tahapan di dalam mentransformasi naskah tugas akhir skripsi menjadi artikel gitu ya, menjadi manuskrip untuk siap disubmit. Yang pertama, kan kita sudah tahu tadi ya, bahwa kalau skripsi itu kan sebenarnya memuat banyak hal ya, uraiannya panjang. Kemudian satu skripsi itu sebenarnya bisa dibagi di dalam bisa dipecah gitu ya, menjadi beberapa artikel gitu ya. Jadi saya mungkin mencontohkan di dalam penelitian yang kebetulan relate dengan bidang ilmu saya. Misalnya saya lagi mahasiswa di ilmu kelautan melakukan penelitian tentang penentuan aktivitas antioksidan ya, dan kandungan mineral esensial dari gastropoda, dari Polymesoda erosa atau kerang ya, kerang yang biasa kita lihat di peniti. Nah, kalau dilihat dari judulnya, sebenarnya deskripsi ini melakukan dua tahapan penelitian. Jadi melakukan penelitian tentang pengujian antioksidannya, kemudian
Yang kedua itu dia melakukan penentuan mineral esensial, jadi bisa Cu, mangan, atau zat besinya, atau bisa zengnya gitu ya. Nah, ada dua hal atau ada dua bagian yang dikerjakan dalam satu tugas akhir. Di skripsi itu, dia akan menghubungkan bagaimana keberadaan logam esensial tersebut terhadap potensi antioksidan dari si kerang itu, ya, itu bisa dibahas semuanya gitu ya, secara komprehensif. Itu pasti butuh di landasan teori, berbicaralah tentang kerangnya, berbicaralah tentang mineral esensialnya, berbicaralah tentang aktivitas antioksidan ya. Nah, ketika kita udah mau mentransformasi tugas akhir ini, itu kan pasti akan panjang ketika kita mau masukkan ke artikel. Panjangnya sih enggak masalah gitu ya. Yang penting bahwa kita bisa menunjukkan bagian-bagian yang lebih penting gitu ya. Tetapi dari tugas akhir ini juga kita sebenarnya bisa membagi dalam dua artikel gitu ya. Jadi yang pertama ya kita tentukan bagian materi yang relevan. Jadi eh, kalau untuk menulis suatu artikel kadang ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Ketika data kita sederhana, perlu kita banyakkan datanya sehingga kita hanya mengcompare saja antara data yang satu dengan data yang lainnya. Tapi ketika kita punya data sedikit, maka di situ kita perlu mengkaji lebih dalam, mengkaji misalnya hubungan beberapa parameter yang kita kaji. Jadi contoh tadi ya, ketika skripsi itu menuliskan tentang aktivitas antioksidan, kemudian menentukan misalnya logam esensial, dan logam esensialnya bukan cuma satu tapi 4 ya. Kemudian di kerangnya juga bisa saja kita modifikasi, misalnya kerang yang segar atau kerang yang sudah diolah dengan cara di sate, atau bisa juga diolah dengan cara direbus atau disambal. Nah, itu udah 3 parameter gitu ya. Jadi ada yang segarnya, ada yang diolah dengan pengolahan, ada yang itu tadi yang di sate atau di sambal. Itu pasti akan lebih banyak variabelnya gitu ya, dengan parameter logamnya juga banyak ya. Nanti kita akan melihat seberapa jauh pengolahan ini misalnya berpengaruh terhadap kandungan logam tersebut. Saya mohon maaf ini karena saya hanya menyampaikan contoh gitu ya. Jadi ya tentunya contoh yang saya sampaikan adalah yang relate dengan bidang ilmu saya gitu ya. Nah, saya yakin di Ejen ini kan dari berbagai bidang ilmu gitu ya. Jadi mungkin yang saya sampaikan bisa menjadi ada analognya mungkin ya, kayak misalnya di peternakan bisa gitu ya, di pertanian bisa gitu ya, mencari analoginya saja. Nah, eh, karena skripsi itu banyak, panjang, maka yang perlu kita tentukan adalah bagaimana kita menentukan materi yang relevan gitu ya. Jadi kalau saya misalnya, wah ini kalau sesuai dengan linearitas keilmuan atau mungkin mahasiswa yang saya bimbing itu saya bagi aja gitu ya. Oh yang satu ini membahas tentang logamnya aja untuk dipublish di artikel. Yang satu mahasiswa boleh membahas tentang aktivitas antioksidannya. Yang satunya lagi bisa melihat bagaimana pengaruh dari proses pengolahan itu terhadap kandungan itu gitu ya. Jadi bisa kita pilah dan kita bisa menentukan materi-materi yang relevan sesuai juga dengan jurnal yang kita sasar gitu ya. Jadi harus harus memang kajiannya harus di plot dari awal. Saya mau karena misalnya dari aktivitas tadi itu, misalnya penelitian dengan judul seperti tadi itu bisa tidak harus satu jurnal gitu kan. Bisa yang satu ini ke antioksidan ini, ini bisa ke kesehatan. Oh, kalau yang mineral esensial ini, ini kesehatan juga tapi mungkin bisa lebih ke kimia gitu ya. Kemudian bagaimana pengolahan itu? Mungkin bisa masuk di jurnal yang ada kaitannya dengan teknologi pengolahan. Jadi eh, materi-materi itu juga kita sesuaikan juga relevansinya dengan jurnal yang akan kita sasar. Nah,
kemudian karena kepadatan dari karena kepanjangan dari skripsi tadi itu, kalau kita mau langsung cuman mengkompilasi kemudian kita templatekan dan kita masukkan ke jurnal, itu kan pasti akan memuat banyak halaman. Nah, dan tidak semua dari skripsi itu penting untuk disampaikan semua kepada pembaca gitu ya. Jadi kita memadatkan pendahuluannya. Misalnya masalah ya itu tadi bahwa ketika di dalam skripsi itu membahas tentang banyak hal, kita pilih yang relevan sehingga di pendahuluan itu kita bisa modifikasi. Jadi kita tidak menggunakan lagi pendahuluan yang kita sampaikan di skripsi, tapi kita memodif sesuai dengan yang sudah kita capture ya. Wah, saya ambil antioksidannya, berarti ketika saya bicara di pendahuluan, saya akan fokus menyampaikan kenapa misalnya pengujian antioksidan itu penting gitu ya. Kemudian apa sih permasalahannya? Misalnya, kita mencoba mengkaji antioksidan dari kerang ini karena ya antioksidan itu sangat penting, kemudian kerang ini berlimpah. Jadi mencocokkan, menemukan antara kebutuhan antioksidan misalnya dengan dengan kebutuhan yang sangat diperlukan. Nah, di situ bisa kita merumuskan permasalahan. Kemudian tentukan tujuan dan ya sedapat mungkin kita menonjolkan apa yang terbaru atau kebaruan apa yang kita miliki dari tulisan kita gitu ya. Sebentar juga saya akan berbicara juga ya, akan menyampaikan juga terkait dengan penelitian-penelitian yang berbasis statistik ya, karena itu kan terkait dengan data gitu ya. Jadi kalau kita sebenarnya data itu sangat penting dan sangat membantu untuk orang-orang yang memang sudah terbiasa bekerja dengan data. Dia kadang tidak perlu interpretasi, dia tidak perlu membaca pembahasan, dia hanya melihat data yang tampilan data, kemudian dia udah bisa menyimpulkan, oh ini pasti hasilnya seperti ini, oh ini pasti hasilnya begini. Kalau saya sebenarnya memang agak-agak minim di statistik gitu ya, jadi saya itu perlu pada saat saya mengolah data tuh saya perlu didampingi, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Nah, saya pikir di sini karena agen statistik ini sudah berpengalaman, mungkin akan punya kepiawaian di dalam mengolah data itu lebih pacak dari saya gitu ya. Oke, kemudian di skripsi itu kan metodenya juga panjang ya, metodenya juga besar sampai kita harus menjelaskan kalau misalnya kita bekerja dengan alat spektro, kita harus menjelaskan bagaimana sistem pengukurannya gitu ya, sehingga pada saat kita mau menjadikannya sebagai naskah untuk manuskripnya itu harus disederhanakan. Jadi kita sudah mengabaikan menggunakan apa gitu ya. Jadi misalnya kita menggunakan spektrofotometer gitu ya. Ya, kita cukup menunjukkan aja bahwa itu kita menggunakan spektro UV visible ya tanpa harus menjelaskan bagaimana langkah-langkah pengukurannya gitu ya. Karena itu akan mengambil space gitu ya, mengambil tempat. Ada beberapa jurnal yang kadang dia hanya batasi sampai 9 halaman atau 10 halaman. Lebih dari itu sudah akan dikenakan membayar misalnya lebih dari 10 halaman sampai 5 halaman pertama kelebihannya itu bisa dibayar sampai 20.000 per halaman gitu ya. Jadi itu juga salah satu menjadi pertimbangan kalau bisa kita memang menyesuaikan template dengan segala catatan-catatan yang tercatat di template itu ya terkait dengan halamannya ya supaya kita tidak kena cas juga untuk kelebihan halaman. Jadi kita menyederhanakan metode. Kemudian untuk bisa meminimalisir uraian dari hasil penelitian yang kita dapatkan juga kita bisa mentabulasi ya, jadi kita bisa membuat grafik atau tabel dan kita fokuskan untuk di satu bagian itu memang benar-benar kita membuat tabel dan grafik yang merepresentasikan hasil dari penelitian di skripsi gitu ya. Kemudian di hasil dan pembahasan tentunya saya sudah sampaikan tadi bahwa ketika data kita banyak, kita tidak takut gitu ya, karena kita bisa dengan mengcompare antara kandungan yang satu dengan yang lainnya, antara logam yang satu dengan lainnya,
itu sudah bisa menjadi pembahasan yang menarik gitu ya, dan tentunya itu nilai plus di mata reviewer gitu ya. Tapi pun ketika data kita sedikit, kita pasti akan mengkaji lebih dalam gitu ya, sedalam-dalamnya melihat parameter yang bisa berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh gitu ya. Nah, dengan demikian semakin dalam pembahasan kita terkait dengan data yang kita dapatkan, itu akan semakin menunjukkan kebaruan yang kita temukan ataupun kontribusi dari keilmuan kita atau kontribusi dari hasil penelitian kita itu terhadap penelitian yang relate dengan bidang tersebut ya. Kemudian ya tentunya tahapan transformasinya ya kita harus sesuai dengan template jurnal yang disasar. Karena gini, di jurnal-jurnal itu kan eh, pada saat kita mensubmit itu kan di chip editornya itu akan membagi ke editor sectionnya. Jadi ada editor bagian yang sebelum dibagikan ke reviewer, si editor section ini akan mengecek bagaimana kesesuaian template yang diajukan oleh uh, penulis ya terhadap template yang sebenar-benarnya gitu ya. Jadi untuk jurnal-jurnal yang memang dia sudah punya kontributor yang banyak, yang penerbitannya dibatasi tetapi peminatnya banyak, biasanya dia tidak mau memperpanjang buang-buang waktu gitu ya. Jadi begitu ada menemukan naskah, meskipun menarik, meskipun dilihat kajiannya bagus, kemudian terusannya begitu dia cek ternyata ada yang tidak sesuai dengan template, biasanya langsung di decline atau di reject gitu ya. Kemudian ada juga jurnal atau chip editor yang dia mengembalikan, jadi memberikan catatan, kemudian mengembalikan kepada penulis untuk memperbaiki bagian-bagian penting sebelum dibagikan ke reviewer. Misalnya similaritasnya terlalu tinggi, kemudian redaksional kalimatnya itu belum representatif sebagai karya akademis gitu ya, biasanya dikembalikan, tidak di decline atau tidak di reject, tapi masih diberikan kesempatan untuk direview. Tetapi sebelum direview, si tim editorialnya itu meminta untuk memperbaiki bagian-bagian yang sudah diberikan petunjuk di dalam manuskripnya ya. Nah, setelah itu baru disubmit kembali, kemudian jika memang sudah sesuai dengan template-nya, sudah sesuai dengan yang diinginkan atau yang diarahkan oleh si reviewer, maka si naskah ini kemudian diperjalankan ke reviewer ya. Next slide. Slide berikutnya. Oke. Strategi penulisan. Jadi di dalam menulis artikel, bedanya kita menulis artikel dengan konten kreator itu, kalau artikel yang banyak, yang global kita runcingkan, kita singkat. Kemudian kalau kita membuat konten untuk untuk publikasi sosial media, biasanya hal kecil dibesar-besarkan. Bagaimana bisa panjang itu ketika itu dibaca, beda ketika itu untuk didengarkan gitu ya. Jadi kalau kita membaca misalnya untuk majalah-majalah populer gitu ya, biasanya satu kalimat satu ide pokoknya itu, ide pentingnya itu akan banyak kalimat penjelasnya. Sementara ini kalau misalnya kita dari skripsi kemudian kita ciutkan menjadi artikel, itu tentunya kita harus meringkas, karena kita kepengennya meringkas itu singkat, padat, jelas ya, dan apa yang diinginkan oleh penulis skripsi itu tersampaikan lewat capturean kita, lewat bagaimana kita, sudut pandang kita di dalam menyingkat menyingkat dari bahasa yang panjang itu ya. Jadi bahasa harus ringkas, padat dan jelas. Kemudian tidak perlu mengulangi teori yang panjang. Ini untuk biasa penelitian sosial itu kan berdasarkan pendapat ini panjang gitu ya. Terus ketika ini diulang, misalnya untuk menjelaskan tentang hasil kita, kadang penjelasan ini akan berulang gitu. Jadi kita mungkin menyingkat atau menyimpulkan. Jadi kita tidak perlu mengulang teori yang panjang itu sampai belibet biasanya ya. Jadi kebetulan saya juga chief editor tapi masih di jurnal PKM gitu ya.
Kalau PKM malah kadang yang kecil, yang halamannya cuma 5-6 malah minta ditambahkan gitu ya, karena perlu ketika PKM itu dibaca itu kan harus menggugah ini ya, menggugah pembacanya untuk oh ternyata bisa seperti ini, karena itu kan ke penerapan teknologi tepat guna misalnya, atau edukasi, sosialisasi. Nah, itu beda ya kalau kita menulis jurnal PKM dengan menulis jurnal penelitian. Oke, jadi tidak mengulangi teori yang panjang. Kemudian kita fokus pada kajian utama, karena tadi itu pada saat kita awal menentukan untuk langkah-langkah di dalam mentransformasi itu kan kita akan mengambil materi yang penting saja, yang relevan saja dengan akan kita tulis. Nah, ini di strategi menulis ini kita fokus pada temuan itu aja. Jadi kita terkait misalnya dengan antioksidan, kita harus tahu oh antioksidan itu dibutuhkan untuk apa gitu ya. Terus kenapa penting kita menemukannya dari alam? Oh misalnya oh, tubuh kita kan sebenarnya udah ada antioksidan ya, tapi karena paparan yang makin ini makin makin kencang gitu ya dari lingkungan kita, maka tidak cukup dengan antioksidan yang diproduksi tubuh kita sehingga kita butuh asupan. Terus kan bisa dengan obat misalnya ya, oke akan ada vitamin D yang sudah jadi, vitamin A juga bisa jadi antioksidan, vitamin C juga bisa jadi antioksidan. Tapi kalau bisa kita menggunakan misalnya dari bahan alam yang tersedia di sekitar kita gitu ya, yang kita juga sudah bisa menjadikan sebagai sumber pangan, lauk, bisa mengenyangkan, bisa kita bisa makan dengan enak gitu ya, apalagi seafood gitu. Dan di sisi lain, oh ternyata dia punya aktivitas antioksidan, bisa bikin awet muda, anti aging gitu ya. Jadi kita kita lambat gitu menuanya gitu ya. Kemudian tekankan pada novelty dan relevansi. Yang terakhir itu adalah bagaimana kita menyusun naskah itu secara sistematis, jelas, dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Dan kemudian di bahasa juga kadang kita menemukan bahasa di dalam menulis jurnal itu dengan pola yang bukan pola SPOK. Kalau bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan itu kan menggunakan pola untuk kalimat aktifnya itu kan SPOK gitu ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi kita tiba-tiba objek dan keterangan aja, tidak ada subjek, tidak ada predikatnya. Dan itu tuh banyak ditemukan di mahasiswa gitu ya. Oke, next. Oke, nah ini pada saat kita memilih jurnal untuk yang kita akan sasar, ya tentunya kan kita sebelum memilih jurnal itu kan sebenarnya kita biasanya tidak paham, belum paham ya, mahasiswa yang mau penelitian itu biasanya belum paham dengan jurnal. Nanti setelah penelitiannya berjalan, sudah diskusi dengan pembimbingnya, sudah ini baru memikirkan, oh dengan judul ini kira-kira cocok dengan jurnal apa gitu ya. Jadi ya tentunya kita harus memilih jurnal yang sesuai dengan lingkup kajian yang kita olah di skripsi kita gitu ya. Jadi topik penelitian itu kan bisa dari payung penelitian dosen, bisa juga dari berasal dari kreativitas mahasiswa yang mengajukan ke dosen untuk menjadikan suatu topik itu sebagai skripsi gitu ya. Jadi untuk penentuan eh, penentuan jurnalnya itu pasti akan belum belum ditemukan ya, belum artinya belum jelas mau kemana gitu ya pada saat masih di tugas akhir. Nah biasanya itunya akan ditemukan ya, skripsinya itu jurnalnya itu ditemukan pada saat setelah setelah wah udah mau masuk udah mau selesai, kemudian udah seminar proposal, kemudian mau seminar hasil itu baru penentuan biasanya ya. Kalau kami di ilmu kelautan itu biasanya setelah seminar proposal, setelah dia turun ke lapangan, terus kita lihat bagaimana data mereka, kita udah mulai menyusun datanya bagus nih gitu kan. Kita udah mulai menyasar, wah ini bisa masuk Sinta 2. Oh datanya bagus, hasilnya bagus. Oh ini bisa masuk Sinta Scopus misalnya gitu kan. Nah, setelah kita melihat kelayakan data itu
oh ini bisa masuk nih data Sinta 2. Kita carilah Sinta 2 yang relate dengan penelitian yang bersangkutan. Itu kan. Nah, setelah menemukan misalnya ada beberapa list jurnal yang bisa kita jadikan sebagai jurnal sasaran. Nah, kita baca semua yang author guideline-nya itu kan kita udah lihat ini harus begini gitu. Jadi ketika kita memilih jurnal, kita harus setelah mendapatkan jurnal kayaknya ini cocok nih dengan kajian saya nih misalnya. Kita lihat lagi, ikuti author ininya, ada petunjuk autornya, apa-apa yang perlu dilakukan. Karena kadang di author guidelines-nya itu ada yang membutuhkan misalnya ada butuh supplementary files gitu ya. Jadi ada jurnal yang ketika kita sudah menyampaikan kajian, dia biasanya meminta data tambahan kayak logbook, kayak apa. Nah, ada sebagian mahasiswa yang kadang ketika melakukan pekerjaan itu tidak menggunakan logbook, jadi agak kesusahan gitu ya. Jadi setelah memilih jurnal, cek template, cek petunjuk untuk autornya, dan kemudian jurnal naskah manuskrip yang sudah kita ikutin tahapan tadi gitu ya, kita sesuaikan dengan gaya selingkungnya atau template gitu ya. Jadi dilihat bagaimana struktur penulisannya. Ada yang misalnya kayak bab 1, dia tidak perlu bab 1, dia cukup langsung pendahuluan. Dia tidak boleh dituliskan dia cukup ya tulis pendahuluan, kemudian masuk ke metodologi ya, kemudian masuk ke diskusi, ada hasil dan ada pembahasan. Jadi ada jurnal yang menyatukan antara hasil dan pembahasan, ada juga yang pengen dipisahkan. Jadi kalau misalnya di diskusi itu ada di hasilnya apa, diskusinya apa gitu. Jadi berbeda. Ada yang udah disamakan saja gitu ya. Jadi yang perlu kita pertimbangkan juga karena publikasi ini menjadi kebutuhan uh, kebutuhan kita semua, kebutuhan institusi kita ya, jadi dari dosennya, dari mahasiswanya, dan ini sangat menentukan pada saat kita mau akreditasi program studi gitu ya, sangat penting untuk bagi memang karya-karya yang layak itu untuk publikasi di jurnal nasional yang terakreditasi ya minimal Sinta 3, Sinta 4 kalau untuk mahasiswa. Kalau untuk dosen Sinta 1, 2 karena itu akan masuk di dalam borang penilaian dan itu poinnya sangat tinggi. Jadi akan ada listnya berapa persen mahasiswa yang melakukan publikasi di jurnal yang terakreditasi gitu kan, itu semua ada datanya gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian proses submit hingga publikasi sebenarnya ini sudah saya sampaikan di sebelumnya ya. Jadi kita jangan lupa mengecek draft apakah sudah sesuai dengan template atau tidak, karena itu tadi bahwa ada jurnal yang saklek gitu ya, begitu dia tidak sesuai dengan template biasa langsung dia reject gitu ya. Ada yang masih ngasih kesempatan. Kemudian cek plagiarisme dan proofreading. Jadi ini juga yang sering menjadi masalah gitu ya. Jadi masalah etika publikasi kadang karena sudah diminta untuk harus segera menyampaikan bukti publish atau bukti apa gitu ya, sampai kadang udah panik ya, tidak mengecek lagi plagiarisme, tidak ngecek lagi proofreading, bahkan ada juga memang jurnal-jurnal yang bisa mengakomodir terbitnya karya-karya yang ya itu tadi yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban karena harus digunakan untuk bisa mengambil ijazah misalnya. Tapi kita mulai sekarang bolehlah pahamlah kita ya, harus paham tentang bagaimana kita mengecek plagiarisme. Setiap jurnal yang kita tuju pasti mereka udah punya akun Identicate gitu ya. Jadi mereka akan mengecek ada berapa persen similaritas dari karya yang disubmit gitu ya. Kemudian biasanya kalau misalnya kalau tugas akhir itu kan masih diperbolehkan sampai skripsi itu 40% ya. Nah, kalau artikel umumnya itu di 20%. Jadi biasanya untuk jurnal-jurnal itu dia saklek mematok di bawah 20%. Kenapa? Karena di atas ketika itu sudah teridentifikasi 20%, itu khawatirnya ketika ada perbaikan itu mengalami peningkatan gitu ya. Jadi mengalami peningkatan similaritas. Karena kan biasa gini, pada saat udah direview,
di review pertama oleh editor dikembalikan karena similaritasnya terlalu tinggi. Kemudian kita turunkan. Kita turunkan itu di similaritas apa eh, similaritas sampai 20% gitu ya. Sebenarnya dia mensyaratkan kalau untuk artikel itu umumnya 25% gitu ya, tapi ada yang di bawah 20%. Kemudian masuk ke fase reviewer. Reviewer itu akan mereview, minta tambahkan ini, tambahkan itu gitu ya. Kemudian kita sebagai autor melakukan perbaikan, melakukan revisi, ya tentunya pasti akan mereverse juga ke jurnal-jurnal yang sudah terbit dan kadang kita lupa memparafrase begitu kita masukkan, oh ternyata teridentifikasi lagi bahwa apa similaritasnya itu lebih dari 20%, bahkan lebih dari 25%. Nah, ini untuk menjadi perhatian kita ya. Jadi saya karena kebetulan punya akun Ticket, jadi untuk anak pojok statistik yang ada sih sebenarnya akun Turnitin gitu ya, jadi bisa ngecek plagiarisme itu berbayar ya kalau Turnitin kayaknya. Kalau di Untan itu kita ada punya akun Ticket untuk semua pengelola jurnal, bisa dimintakan untuk mengecek Tiketnya ya, untuk mengecek similaritasnya. Kalau bisa disubmit secara online itu pada saat pengujian similaritasnya itu memang udah di bawah 20% ya. Jadi proses berikutnya itu kita setelah kita cek plagiarisme, kita cek redaksional kalimatnya sudah oke, kita masuk ke submit naskah, kemudian ada proses review oleh reviewer, kemudian nanti akan menghasilkan gitu ya apakah itu revisi minor atau mayor. Biasanya kalau minor itu lebih ke peletakan datanya atau eh, apa sedikit typo atau mungkin meminta menambah pembahasan. Nah, kalau mayor ini biasanya terkait dengan substansi. Kemudian langkah terakhir itu dari jurnalnya akan memberikan notif accepted dan kemudian publikasi. Berikutnya. Nanti untuk yang hal-hal yang teknis bisa kita apa didiskusi aja. Kemudian saya juga sebenarnya kalau untuk kita coaching misalnya di pojok statistik ya di kantor pojok statistik itu saya juga punya waktu tuh insya Allah setiap Jumat sore ya mungkin sebelum kalian selesai magang bolehlah. Nah tips sukses publikasi ini Bu Neva ini yang paham sekali nih karena udah banyak publikasi Bu Neva yang itu di Sinta 2, kemudian ada di Scopus gitu ya. Jadi fokuslah pada novelty, kemudian gunakan referensi terbaru. Ada jurnal biasa mensyaratkan bahwa referensi terbaru dalam 5 tahun terakhir itu setidaknya itu sebanyak 80%. Dan ikuti format template, ya kan? Kemudian perhatikan kualitas bahasa, bisa memang benar-benar mencerminkan bahasa yang akademis dan itu konsisten gitu ya. Kemudian sabar merevisi sesuai dengan hasil review dari jurnal. Next. Kayaknya udah selesai deh. Berikutnya. Oh iya, udah selesai. Terima kasih. Saya serahkan ke MC kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Warsida atas materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau mengangkat tangan secara virtual untuk langsung bertanya. Selamat siang, Ibu. Saya Novi, izin bertanya, Ibu. Mengenai tadi kan menulis artikel, kan kita mencari sumber-sumber mengutip kalimat gitu kan, Bu, dari jurnal-jurnal lain. Nah, kadang tuh ada mereka mengutip, jurnal itu tuh sudah mengutip kan, Bu, tapi kita mengutip kutipan yang dari jurnal itu tuh ada tahunnya. Sebenarnya yang kalau kita masukkan ke artikel kita, itu jadinya kutipannya tahun yang asalnya atau tahun yang artikel kita ambil sebenarnya, Bu. Saya langsung aja jawab ya Mbak Syariah. Bu, iya Bu, silakan Bu. Oke. Oke. Eh,
Iya, benar Novia. Jadi saya kadang menemukan mahasiswa saya juga kadang gitu di mensitasi. Jadi publikasi ini yang ada di dalam ini gitu ya. Jadi kalau saya lebih dari beberapa yang publikasi saya baik dari Scopus ataupun ya, Sinta 2 gitu atau Sinta 3 juga udah mulai ini ya. Kita tuh kalau bisa ya, kalau bisa misalnya mencari referensi yang aslinya gitu ya. Jadi kita mereverse-nya itu ke referensi asli gitu ya. Kan gini, di dalam menulis referensi itu kan kita hanya diseratkan 80% referensi terbaru. Artinya 20% itu masih ada kuota untuk referensi yang tahun lama. Yang penting original gitu. Jadi bukan disadur gitu kan ya. Jadi kita menyampaikan bahwa misalnya ada yang kalau teori itu kan memang sulit untuk ini ya, apalagi kalau teori yang sudah berlaku secara umum gitu ya. Nah, itu tuh memang tidak terbantahkan, tidak akan ada pembaharuan sehingga disitasi oleh banyak orang, itu kan ya. Cuman saya tuh kadang bingung juga, kok kok sampai bertingkat gitu ya. Padahal si yang disitasi ditulis di misalnya siapa ya? eh Warsidah ya. Saya menulis Warsidah, kemudian saya mengambilnya dari Remington. Remington itu misalnya dia tahun 1983 gitu ya. Kemudian saya karena saya mensitasi ke situs terkait dengan formula, itu saya publikasi misalnya di 2020 gitu kan. Nah, akhirnya tuh yang disitasi orang itu sitasi saya gitu loh. Remington dalam Warsidah gitu kan ya. Kalau saya menyarankan untuk tetap menggunakan Remington ya. Kenapa? Kenapa hanya disyaratkan 80% saja referensi terbaru? Karena memang ada 20% referensi yang itu mau tidak mau kita harus mereverse ke sana meskipun itu tahun 73 atau mungkin tahun 54 gitu ya. Jadi untuk memang teori yang fundamental yang sangat relate dengan tulisan kita silakan aja mencoba mereverse ke penulis aslinya ya, yang teori yang lama, yang tahun 73, tahun berapapun gitu ya. Tetapi modifikasi atau pengembangan itu kan pasti misalnya ketika saya menggunakan mereverse ke si Remington misalnya. Tapi saya kan di dalam mereverse ke dia itu mungkin metodologi yang saya ini ya. Jadi saya modifikasi sehingga di mahasiswa saya bisa menuliskan dari penelitian apa yang setelah dimodifikasi oleh Warsida. Jadi ada Remingtonsnya, ada Warsidahnya juga gitu kan. Jadi terkait dengan teori ini berdasarkan Remington, kemudian yang telah dimodifikasi, misalnya metodenya yang tadinya oh ya saya menggunakan kalau yang tadinya Remington misalnya dia menggunakan formulasi padat, kemudian saya mencoba modifikasi dengan cair. Tapi saya harus menyebutkan juga Remington dalam karya saya. Ketika mahasiswa saya menggunakan itu, mahasiswa harus tahu bahwa saya itu memodifikasi dari si Remington ini. Jadi Remington ini menyampaikan harus dituliskan juga berdasarkan Remington ini tahun 1973. Kemudian yang telah dimodifikasi oleh ini. Jadi semua komplit di situ, terbarunya ada ya karena hasil modifikasi dan yang ininya ada. Dimodifikasi atau diaplikasikan atau diimplementasikan itu kurang lebih sama ya. Yang jelasnya bahwa ada kalimat penjelas gitu ya. Itu saran dari saya karena ini kan pasti untuk semua penulis, semua peneliti kan pasti punya mindset yang berbeda gitu ya. Kalau saya bagaimana pengalaman saya ketika ya saya tidak ingin dipersulit kalau hanya masalah referensi gitu ya. Jadi itu clue-nya. Oke, makasih Nol. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian saya juga ada pertanyaan, Bu. Kemarin kan semester lalu tuh kami tuh ada tugas gitu menulis artikel. Kemudian itu kami submit ke jurnal Sinta, terserah Sinta mana. Kemudian beberapa dari kami itu
menggunakan Sinta 5, Ibu. Terus ada beberapa juga yang sudah dipublish. Kemudian kami tuh bertanya-tanya, Bu, kan kami tuh takut ya, Bu, karena memang ini hanya tugas. Maksudnya yang bukan tugas besar yang tidak disertai dengan dosen yang dalam pengerjaannya gitu, Bu. Namun artikel itu tuh bisa publish gitu, Bu. Apakah dari eh, editornya atau yang bertugas gitu beneran mengecek yang kami teliti itu benar atau tidak atau gimana ya, Bu? Oh, iya. Oke, saya langsung lanjut, langsung jawab aja ya Mbak Syahria. Eh, jadi gini, kan kebetulan saya juga pengelola jurnal ya. Jurnal itu eh, kita kadang diperhadapkan pada dua permasalahan. Kita kepengen kualitas, ya kan? Terus kepengen juga kuantitas gitu kan. Ini sebenarnya dua hal yang sangat sulit bersama-sama gitu ya. Jadi kadang ketika kita mau menekankan pada kualitas, itu kan pasti di situ akan ada seleksi yang ketat gitu ya. Sehingga kita mungkin tidak bisa mencukupin kuota jurnal. Setiap jurnal itu dia punya aturan sendiri gitu ya, yang sudah disepakati ketika jurnal itu berdiri, itu kan harus kita, itu kan lembaga akademis sebenarnya yang memberikan license terhadap penerbitan suatu jurnal ya. Jadi kita harus berkirim misalnya ke LIPI gitu ya untuk mendapatkan ISSN gitu ya. Jadi untuk mendapatkan nomor nomor penulisan gitu ya. Dan itu sebenarnya menunjukkan jangankan yang bersinta 5 tadi ya sudah terakreditasi Sinta, itu kan berarti sudah diverifikasi lewat Dikti gitu ya, lewat Sinta. Jangankan yang sudah ini, bahkan yang belum terakreditasi pun itu sebenarnya sebagai sudah disahkan oleh lembaga akademis yang ya tertinggi lah gitu ya. Nah, di situ tuh kan sebenarnya perlu nilai-nilai kejujuran gitu kan ya. Bagaimana kita sebagai insan akademi, bagaimana kita merangkum segala sesuatunya. Seperti tadi Novi bilang, itu hanya tugas, ya kan. Saya appreciate banget loh bahwa hanya tugas tapi eh, bisa gitu ya, bisa tembus ke Sinta 5. Memang Sinta 5, Sinta 6 itu kasta kasta paling bawah di persintaan gitu ya. Tapi mensubmit tugas dan bisa approve gitu ya, bisa di execute itu sesuatu banget ya Novi ya. Itu perlu diapresiasi gitu. Jadi dengan berarti yang tahapan-tahapan tadi berarti sudah dilalui oleh tim Novi gitu ya, bagaimana mensubmit gitu ya. Nah, kembali ke jurnalnya. Apa iya jurnal itu melakukan review, melakukan mengkaji benar substansi yang ditulis oleh tim Novi gini ya. Jadi ya itu tadi ya, ketika suatu jurnal itu dipepet oleh kebutuhan untuk mencukupkan kuota, kadang ya udahlah daripada kita kena penalti misalnya kan, ini mau menerbitkan, kita harus menerbitkan 5 berdasarkan kualitas nih. Kalau berdasarkan kualitas nih cuman bisa 3 nih dari ada sekian yang masuk gini kan, pas-pas pula tuh yang masuk misalnya cuma 5 kan. Ini saya menyampaikan suatu dilema gitu ketika kita mengelola jurnal gitu ya. Ini 3, ketika kita misalnya 5 udah masuk, kemudian kita udah mereview berdasarkan substansi, berdasarkan kesesuaian template dan lain-lain, cuma 3 sebenarnya yang bisa layak. Tapi kalau cuma 3 aja, kita nggak bisa memenuhi kuota. Kita udah punya kontrak dengan LIPI bahwa setiap penerbitan itu kita harus menerbitkan 5 naskah. Bahkan kadang kalau cuma 3 aja, 3 pun mungkin cuma 1 yang representatif gitu ya, 2 tidak representatif, ya kadang diangkut aja gitu kan. Kemudian malah mencari gitu ya. Ini trik bahwa kadang saya sebagai chief editor ketika tidak ada editorial jurnal itu kadang ramai pada saat mau pengisian PKD ya, beban kerja dosen. Pada saat kalau jurnal penelitian itu biasanya ramai pada saat mahasiswa udah mau segera ambil ijazah, udah submit, udah apa gitu kan. Tapi di luar hari-hari itu tuh sepi gitu kan. Jadi akhirnya sebagai tim kreatif dari suatu jurnal itu harus mencari bagaimana mengupayakan meng-hire teman-teman misalnya untuk ayolah dong masukkan inilah gitu kan, saya butuh nih 2 naskah gitu kan. Apalagi dengan tugas yang seperti Novi sampaikan tadi yang pastinya sudah yang namanya dikelola oleh tim ini ya, apalagi menjadi tugas ya. Kan sebuah challenge gitu ya, bagaimana kalau kita bisa menembuskan ini ke Sinta 5 gitu kan. Nah, itu tuh pasti
memang bisa jadi memang sudah representatif untuk acuan Sinta 5 itu, tapi bisa jadi juga memang menjadi penggenap gitu ya, mencukupkan supaya bisa cukup kuota gitu kan. Kita berpositif think aja ya, Novia, bahwa memang karya Novi itu memang berarti sudah representatif untuk masuk di Sinta 5 ya. Jadi kalau kita bertanya apakah si editornya itu mereview substansi, tidak semua jurnal mereview substansi ya, karena itu tadi kecuali yang memang sudah Sinta 1, Sinta 2, dia akan masuk ke substansi. Saya pernah punya pengalaman, saya direview selama 3 bulan, kemudian saya menyerah, saya angkat, saya langsung exit karena terlalu banyak yang ini udah minta supplementary file dikasih gitu kan, terus minta ini minta itu, kemudian nanya lagi pembahasannya, kenapa bisa misalnya kandungan logam ini bisa dapat ini, karena bagaimana, kenapa tidak memperhitungkan kadar air gitu kan. Ya itu tadi, bahwa ketika kita masukkan di Sinta 1, Sinta 2 atau Scopus, memang kita harus bersabar menghadapi revisi demi revisi gitu kan. Kalau kita tidak sabar, kita bisa melambaikan tangan ke kamera, ya udah saya menyerah, saya bilang gitu kan. Kita exit, kita bisa mensubmitnya ke jurnal yang mungkin grade-nya di bawah itu gitu ya. Jadi semoga ini bisa menjawab Novia bahwa bisa jadi memang jurnal artikelnya Novi, tim Novi itu memang sudah representatif gitu ya. Bisa jadi juga karena untuk memenuhi kuota penerbitan gitu ya. Oke, Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. sama-sama. Terima kasih Novi sudah bertanya. Mungkin teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ingin ditanyakan? Mungkin saya izin menambahkan ya, Silakan Ibu. Kak. Oke, Bu. Oke, halo Besti Bu Warsida. Iya, senang sekali hari ini temanya memang tema yang sangat krusial ya, yang merupakan kebutuhan mahasiswa untuk menjadi seorang sarjana. Nah, Betul. teman-teman agen di sini sebenarnya jangan takut atau berkecil hati atau minder atau rendah diri ya, lebih kepada rendah diri. Kalau artikel kalian sudah bisa sampai tahap diterbitkan, ya kita jangan ragu-ragu, jangan merasa artikel kita nih layak nggak sih sebenarnya udah terbit, nanti kok ada yang nanya gimana, kok dipertanyakan gimana gitu ya. Eh, Seperti yang dikatakan Bu Arsida, sudah sampai tahap bisa diterbitkan di level Sinta 5, Sinta 6 itu sudah sangat luar biasa gitu. Kalau itu hanya sekedar tugas gitu ya. Nah, eh, tetapi di sini yang bisa menambah kepercayaan diri kita tentunya ketika adik-adik submit artikel itu kan melalui OJS ya, sistem ya, online journal sistemnya kan, kita submit. Kemudian tentunya dari tim editor ada memberikan notifikasi bahwa artikel kalian sudah masuk tahap submission, kemudian akan mengikuti tahap mungkin namanya pre-review. Dari pre-review kita menanggapi lagi, kemudian di-review. Nah, yang mereview itu tentunya adalah dosen-dosen atau para reviewer yang ditunjuk oleh tim editor yang biasanya memang sudah sesuai dengan bidang kompetensinya masing-masing gitu. Misalkan saya kalau dalam sisi penerbitan publikasi artikel lebih banyak mungkin di bidang aktuaria, kemudian jadinya ke keuangan, sehingga nanti ketika ada eh, tim editor atau tim pengelola jurnal mencari reviewer untuk yang mereview artikel di bidang keuangan atau aktuaria, mungkin saya bisa ditunjuk di situ untuk menjadi salah satu reviewernya. Artinya apa? Ketika reviewer ini mereview artikel yang sesuai dengan bidang reviewer ini, tentunya itu isi naskahnya sudah dibaca betul-betul dan diberikan komentar sesuai dengan apa yang harus diberikan perbaikan. Nah, seperti itu. Nah, ketika reviewer sudah memberikan komentar-komentar di dalam artikelnya, tentunya kan apa kita harus memberikan feedback kembali, memberikan perbaikannya. Kemudian dicek kembali, sudah memenuhi kriteria belum, sesuai dengan saran-saran reviewer 1, reviewer 2 atau belum. Ketika belum, tentunya akan ada komentar lagi, sampai pada akhirnya seorang reviewer itu mengisi
borang review yang dimana di dalamnya itu kita memberikan poin-poin apa yang sudah dikomentari, apa yang sudah diperbaiki, dan apa yang memang belum diikuti oleh si penulis, kemauan reviewer, sampai akhirnya ada di bagian kesimpulan. Ini naskahnya di-reject, ditolak, ataukah naskah itu akan diterima, tetapi dengan catatan ada perbaikan mayor, ataukah diterima dengan perbaikan minor, atau ada saran lainnya di dalam kesimpulan. Nah, ketika itu tadi, misalkan, diperlukan perbaikan diterima, tapi perbaikannya minor, berarti kita harus memperbaiki lagi sesuai dengan apa yang standar yang diinginkan oleh tim editor ataupun tim reviewer pada jurnal tersebut. Sehingga ketika itu sudah terpenuhi semua, terbitlah artikel kalian. Jadi memang benar dalam kondisi-kondisi tertentu jurnal itu butuh penulis gitu ya, sampai mencari-cari. Bahkan saya pernah posting juga di grup mata kuliah mahasiswa kan bahwa ini loh siapa yang mau terbit artikelnya, cepet nih, saya punya kolega, dia butuh artikel di bidang misalkan statistik keuangan dan sebagainya, ayo gratis nih, sampai saya ikut bantuin promosi gitu. Tapi jangan khawatir, bukan berarti ketika itu adalah kita nyari-nyari artikel terus kita asal-asalan gitu. Pasti kita mempunyai kode etik sebagai dalam hal perjurnalan ya Bu Arsidah ya. Eh, Betul, artinya betul. artinya dari sisi plagiarisme pasti tetap akan dicek. Tidak mungkin kita berani mensubmit atau menerbitkan artikel dengan plagiasi yang melebihi ambang batas, tentu akan beresiko di kedua belah pihak. Nah, atau misalkan dalam hal masa sih tulisannya masih banyak typonya langsung diterbitkan, nggak mungkin. Tetap tetap di situ pasti akan ada revisi-revisi baik itu dari substansi ataupun dari tata bahasa, tata tulisnya pasti akan ada perbaikan. Nah, disitulah artinya kita tidak hanya sekedar menulis aji mumpung ada lowongan artikel kurang gitu ya langsung terbit, tapi semuanya sudah melalui proses yang semestinya. Hanya saja perbedaannya mungkin ada bagian yang memang detil gitu ya, step by stepnya detil, kemudian dari sistem OJS-nya kita harus menjawab juga ketika ada notifikasi kita harus jawab satu persatu. Ada juga yang udahlah by friend aja gitu, perbestian yang luar ya, tolong dong perbaiki ini, langsung kita dapat WA, kita langsung perbaiki, terbit. Nah, tapi secara garis besar semua artikel yang kita submit melalui proses review seperti itu. Nah, kemudian izin lagi saya menambahkan satu tadi saya menyimak di bagian sitasi ya Bu Warsida ya. Di bagian sitasi itu sebenarnya sesuai dengan ini ya standar jurnal masing-masing juga gitu kan. Saya sangat setuju dengan Bu Arsida ketika memang ketika kita mereferensi dari sitasi-sitasi sebelumnya gitu. Kalau sitasi bertangga pasti kita harus tahu induknya ini mana gitu. Ketika kita bisa mendapatkan induk sitasinya itu tadi, kita harus baca betul-betul sehingga kita tahu penelitian awalnya seperti apa, yang ingin kita lakukan perbaruannya seperti apa, seperti itu. Tapi terkadang begini, ada memang jurnal yang dia mensyaratkan bahwa semua referensi atau daftar pustakanya itu adalah paling tidak misalkan 10 tahun terakhir. Tapi dalam 10 tahun terakhir, misalkan di 2025, berarti paling lama kan 2015 ya artikel yang bisa kita pakai. Kalau misalkan ada yang meminta 10 tahun terakhir di semua referensinya itu, sedangkan kita ternyata ada satu referensi yang tahunnya kurang dari 2015 dan ada sitasi di dalam sitasi A, sitasi A di dalam sitasi B kayak gitu. Kita bisa mengakalinya dengan orang terakhir yang mensitasi artikel itu, sehingga tetap terpenuhi jangka waktu dari persyaratan referensi yang bisa digunakan di dalam artikel tersebut. Tapi ketika tadi masih ada kesempatan 20% ini boleh misalkan artikel yang lama yang kita pakai, nah itu bisa dicantumkan referensi aslinya. Jadi bisa kita sesuaikan sesuai dengan aturan main dari jurnal masing-masing. Demikian adik-adik. Demikian Ibu, ikut nimbrung sedikit. Siap. Terima kasih.
perlu. Apalagi kita ini kan pojok statistik mau buat ini nih, mau buat rencana mau buat jurnal ya Bu ya. Dan insya Allah untuk batch berikutnya yang tim magang pojok statistik itu bisa menjadi pengelola jurnal nanti insya Allah. Jadi menjadi tambahan volume pekerjaan di pojok statistik untuk agen-agen statistik ya Bu Nef ya. Ya, PR semester depan ya Bu ya kita Betul. mengajak adik-adik agen ke depannya untuk mengolah jurnal yang kita rintis seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Syari mau nanya Ibu. Kan tadi di slide strategi penulisan. Nah, di situ ada ditulis bahasa yang ringkas dan padat. Nah, gimana sih Bu penerapan bahasa yang ringkas dan padat itu dapat meningkatkan efektivitas komunikasi ilmiah tanpa mengurangi kedalaman analisisnya, Bu? Ya, ini memang perlu ini Mbak. Perlu setiap kajian ilmu pasti butuh kepewan juga untuk membuat kalimat yang dimaksud itu gitu ya. Saya memang agak-agak sulit memang. Saya sama Bu Neva itu kita pernah menggarap yang bidang statistik ya Bu Neva ya. Saya tuh kadang bingung mau similaritasnya itu kan sangat tinggi gitu kan. Terus kita saya mau membahas itu seperti apa ini Bu Neva kita bahas gitu ya. Kalau kami di ilmu kelautan terkait dengan aktivitas, terkait dengan ini sangat 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 mudah kami merepresentasikan kalimat yang padas, jelas dan mencerminkan akademisi gitu kan ya. Karena citasi kayak mungkin karena sesuai dengan bidang gitu ya. Mungkin untuk statistik mungkin triknya ada dari Bu Neva. Kalau saya sih trik untuk bidang-bidang apa yang penelitian aktivitas ya, biologi, kimia gitu ya. Jadi kalau untuk penelitian biologi kimia itu kayak misalnya untuk antioksidan kan kebetulan juga saya itu memang mencari misalnya kajian yang memang punya referensi yang banyak, punya yang sudah dimodifikasi sehingga saya bisa memilih. Jadi kayak banyak pilihan. Kemudian itu kan pasti setiap peneliti kan punya cara pandang yang berbeda terhadap suatu referensi gitu kan ya. Nah, itu kesesuaian kita dengan satu rujukan tertentu itu kadang jadi jadi udah langganan gitu. Saya itu cocok misalnya dengan caranya si A menyampaikan ini sehingga dari situ ketika saya menulis saya bisa saja kok tulisan saya itu mirip-mirip dengan itu gitu kan ya. Jadi kalau saya mau menjelaskan lebih ini kalau dengan apa itu kayaknya per bidang Mbak Syariah. Jadi penelitian sosial humaniora itu juga pasti akan berbeda terkait dengan kepadatan dan keringkasan dari ininya ya tanpa mengurangi substansinya. Kita itu kan memang boleh mengutip ya dengan cara memparafrase itu kan untuk menurunkan similaritas gitu kan ya. Tapi kan memang kadang ketika kita membolak-balik kata kalimat itu kok ini udah jadi berbeda ya pemahamannya itu ini udah beda gitu loh ketika kita membaca misalnya penyampaian dari referensi pertamanya gitu kan ya. Jadi dipersingkat tanpa mengubah substansi ya memang itu punya ilmu tersendiri, punya tersendiri dan itu kayaknya kita bisa selesaikan dengan kayak coaching gitu ya. Jadi kadang sulit dibahasakan karena kita harus lihat naskah misalnya kita coaching ada satu paragraf nih ya, dari satu paragraf ini oh ada 6 kalimat gitu kan ya. Ini dari dari sumber referensinya gitu kan. Kemudian yang 6 kalimat ini akan kita menyimpulkannya menjadi satu kalimat yang efektif dan merepresentasikan satu paragraf ini. Memang kita kayaknya harus praktek gitu ya. Kalau menyampaikan di sini kayaknya agak sulit. Itu dari bidang misalnya dari bidang kimia biologi saja tuh agak sulit gitu ya. Apalagi mungkin kalau yang terkait dengan pengolahan data multivariat gitu kan ya. Kemudian bicara tentang teori, bicara ini, kemudian mau disimpulkan, memang agak sulit, Mbak. Mungkin kita memang perlu coaching ini, Bu Neva ya. Jadi hanya bisa memberikan ini bahwa kita pokoknya harus singkat, padat, jelas gitu ya, tapi tidak mengurangi substansi yang ingin disampaikan sama rujukan kita, sama si referensi yang kita rujuk gitu kan ya. Boleh ditambahkan Bu Neva? Iya, jadi
pada intinya sebenarnya satu sih intinya ya. Kita harus paham dengan apa yang kita tulis dan kita analisis gitu. Iya. Ketika kita paham dengan apa yang kita tulis, paling tidak itu sangat membantu kita ketika kita ingin membahasakan apa atau membahasakan atau meringkas beberapa kalimat itu menjadi satu kalimat intinya gitu. Sama seperti yang tadi disampaikan Bu Arsida, ketika ada satu paragraf misalnya terdiri dari 6 kalimat gitu ya. Bagaimana 6 kalimat ini bisa kita ringkas menjadi satu kalimat gitu. Tentunya kita harus tahu kalimat utamanya apa yang ada di situ gitu. Dari kalimat utama itu baru kita bisa memberikan apa ya esensi pendukung dari kalimat-kalimat setelahnya seperti itu. Nah, itu dari sisi kalimat. Yang kedua adalah kalau di dalam statistik matematika gitulah, kita tidak bisa menghindari yang namanya notasi dan simbol gitu ya. Notasi dan simbol ini yang biasa menjadi troublemaker. Karena apa? Kita referensi kita dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam jurnal, dari berbagai macam buku. Sama-sama misalkan kita membahas terkait tentang analisis regresi. Mau analisis regresi sederhana atau berganda yang diterapkan di bidang pertanian, diterapkan di bidang ekonomi, teknik industri, dan sebagainya. Semuanya basicnya sama-sama analisis regresi gitu ya. Tetapi buku ini ditulis dari sudut pandang yang berbeda-beda, dari peneliti yang berbeda-beda, bisa saja satu satu notasi gitu ya, maaf, satu apa ya, misalkan tentang variabel gitu ya, variabel variabel harga pangan misalkan gitu ya, variabel harga pangan misalkan di buku referensi yang dari bidang pertanian itu disimbolkannya mungkin dengan XI gitu kan. Nah, nanti misalkan di apa di artikel dengan bidang lain XK, XJ, sama-sama misalkan sama-sama X, tapi kan indeksnya ini berbeda-beda. Ketika kita tidak memperhatikan, maka di dalam tulisan satu artikel kita itu bisa berwarna-warni. Padahal memang jelas-jelas mau mengatakan itu adalah variabel harga pangan gitu ya. Nah, sehingga disitulah tantangan seorang penulis bagaimana kita bisa menulis secara konsisten dan teliti. Jadi tetapkan misalkan kita punya 6 referensi yang terkait dengan aneka ragam rumus itu tadi, pilih salah satu yang bisa kita pahami dengan mudah dan enak untuk kita acu untuk menulis. Bukan berarti yang lain tidak kita tengok, tetap kita tengok, tapi dalam penggunaan simbol itu satu aja. Jadi satu simbol untuk satu keterangan. Jangan satu keterangan dengan berbagai macam simbol gitu. Misalkan namanya Syari gitu kan. Kita tahu kok kita mau merujuk bahwa Syari ini bisa kita notasikan di huruf S. Tapi orang lain SYR aja deh nulisnya. Kan udah beda padahal yang dimaksud ada Syari yang sama gitu. Jadi cara menulisnya harus kita samakan dengan berbagai macam sumber itu. Seperti itu, Kak. Boleh Bu, coaching klinik kali ini kan outputnya jurnal ya. Jadi mungkin sebelum Ya, berakhir agen statistik ini boleh kita agendakan. Nah, ini bagian edukasi nih yang mengagendakan boleh, coaching nih. boleh. Boleh, boleh. Eh, Jumat sore itu saya siapkan bisa satu kali kok, sesi Bu Nem. offline gitu Bu ya. Offline, siapkan Iya, satu kali offline lah. sesi. Jadi agen Heeh, dengan para pembimbing dan DPR itu bisa ketemu di dalam satu acara, kita bisa betul, bisa kupas bareng saling memberi masukan seperti itu mungkin. Boleh. betul, betul. Hmm. Oke. Baik, terima Oke. kasih Bu. Mungkin teman-teman juga udah nggak ada yang bertanya ya Bu. Mungkin kita tutup aja. Boleh. Baiklah, teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita mungkin foto dulu, foto bersama untuk mengabadikan momen. Mungkin teman-teman bisa nyalakan kameranya. Saya tuh sampai lupa loh bagaimana caranya pasang ini, pasang background. Aduh, tak ada budak-budak di rumah pada pergi.